Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan Maret 2022 energi cinta asmara. Dan selalu sebelum aku mulai pembacaanku, aku akan selalu ingatkan ke kamu bahwa ini adalah pembacaan yang sangat general, sangat umum, bukan personal reading, bukan juga private reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak. Kalau memang tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kamu boleh cari placement kalian yang lain, ataupun kamu boleh move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan akunya, cara aku bacainnya, durasinya, penempatan iklan dan lain sebagainya yang membuat kamu tidak nyaman dan nggak seneng gitu ya, silahkan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Kalau menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya, dan jangan dipaksain ya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan energi cinta asmara bulan Maret 2022. Sampai ketemu di pembacaan kalian masing-masing. Oke, Sagittarius yang single, ini untuk kalian energi cinta asmara bulan Maret 2022. Waktu aku lagi shuffle, eh, aku beberapa kali ngeliat ada sign-sign gitu ya. Mengenai mungkin sebagian dari kamu, ini belum masuk tarot ya, tapi ini adalah yang aku rasain waktu aku lagi shuffle. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ada orang yang punya perasaan lebih. Ini bisa kamu, bisa seseorang ya, yang punya perasaan lebih, tetapi kok rasanya waktu dalam proses ini banyak hal yang apa ya, jadi beban pikiran gitu loh. Sehingga mungkin ini yang membuat seseorang yang tadinya mungkin suka, mungkin senang gitu ya, tapi jadi apa ya, memikirkan lagi untuk lanjut, untuk masuk ke dalam komitmen, untuk melangkah lebih jauh, ataukah menyudahi gitu. Itu rasanya seperti itu. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan tarotnya. Two of Pentacles. Kalau aku lihat Two of Pentacles dalam keadaan terbalik dan Six of Cup dalam keadaan terbalik juga. Buat beberapa dari kamu ini mengenai apa ya, hal yang sulit untuk dipilih, diputuskan, dan buat beberapa dari kamu mungkin adanya satu ketidakseimbangan. Dan kalau yang aku lihat, kamu ingin untuk bisa apa ya, melakukan ataupun memiliki satu perubahan, sesuatu kayak gue pengen memulai sesuatu yang baru, yang fresh di dalam hidup gue gitu ya, mungkin dengan pemahaman-pemahaman ataupun dengan apa yang kamu pelajarin selama ini. Dengan adanya Six of Cup dalam keadaan terbalik, buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu sedang dekat dengan seseorang. Karena aku rasanya seperti itu gitu ya, untuk energi kamu yang single yang mungkin resonate dengan pembacaan kali ini. Tapi kamu merasakan adanya ketidakimbangan. Mungkin ketidakimbangan kalau di sini dengan adanya Six of Cup gitu ya, nggak dapet chemistry-nya, nggak klik gitu loh. Jadi ada hal-hal mungkin di dalam karakternya dia ataupun kamu yang nggak match gitu loh. Dan ini membuat tambah lama tambah beneran gak ya gitu loh. Mungkin tadinya kamu apa ya, mempertimbangkan gitu loh. Mungkin tadinya seru terus, tapi mungkin tambah lama semakin mengenal, semakin tahu karakternya, semakin tahu sikapnya, semakin tahu kelakuannya, dan mungkin latar belakang dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya orang sebelum masuk gitu ya, umumnya melakukan ya cara-cara untuk lebih mengenal lebih jauh sebelum masuk gitu ya. Kalian mungkin nggak pengen terlalu terburu-buru, gua nggak pengen buru-buru, gua nggak pengen apa ya, tergesa-gesa gitu. Cuman kalian mungkin ngerasa mungkin ngomongnya nggak nyambung, mungkin ada hal-hal yang bikin kalian ilfeel gitu ya, rasanya seperti itu. Ace of Cup sih,
ada cinta yang baru. Kembali lagi Six of Pentacles, Strength card di sini. Satu lagi deh, Eight of One. Eh, buat beberapa dari kamu, ini kamu bertemu dengan orang yang love bombing gitu loh. Baru deket tiba-tiba udah langsung brut, 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 gitu. Pengennya kamu tuh bisa apa ya, pelan-pelan asal selamat gitu ya. Gue nggak mau keburu-buru, gue harus tahu dulu dan lain sebagainya. Dan mungkin di sini kamu ngelihat bisa jadi mereka eh, ada perbedaan-perbedaan gitu ya, yang kayak tadi aku omongin awalnya eh, kelihatannya looks good tapi begitu makin kamu selami makin hilang tuh gitu loh, ke apa ya, rasa simpati kamu, rasa apa kamu itu makin hilang gitu ya. Dan mungkin dikarenakan ketidakseimbangan ini ataupun buat beberapa dari kamu, kok ini contoh, baru PDKT udah minta ini itu gitu ya, udah nuntut ini itu, eh, udah kayak gua yang jadi harus rempong sih gara-gara dia belum ada ikatan, belum ada apa-apa, belum ada kepastian apa-apa gitu. Dan kamu mungkin ngelihat apa yang mereka hadirkan gitu ya, apa yang mereka tawarkan, apa yang mereka berikan gitu, eh, terlalu cepat. Eight of One, terlalu cepat. Baru PDKT udah ngomongin soal masa depan misalnya. Baru PDKT udah ngatur-ngatur, udah berusaha mengontrol gua harus apa, harus bagaimana, harus pakaian seperti apa, harus temenan sama apa, harus ya pokoknya waktunya hanya buat dia dan lain sebagainya. Dan kamu kayak mulai ngerasain eh, mulai banyak banyak keraguan itu. Temperance card. Iya, ini kembali berbicara mengenai banyak sekali mengenai balance, 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 balance. Tidak ada keseimbangan, tidak ada balance, tidak ada keseimbangan, tidak ada balance. Dari tadi bolak-balik keluar, keluar, keluar terus. Dan kalau yang aku lihat di sini, ya, it's turn you off gitu loh. Ini bikin kamu ilfeel. Ada seseorang yang menawarkan cinta dan perhatiannya, mungkin pula menawarkan komitmen terhadap kamu, tapi orang ini dengan apapun, masing-masing orang berbeda, membuat kamu kehilangan feeling itu. Ya, nggak ada connection antara kalian tuh, kamu nggak merasakan hal itu dan itu nggak bisa dipaksain kan. Itu lahir dari satu proses. Itu bisa juga kadang-kadang dari ngobrol, dari komunikasi nyambung dan sebagainya. Kadang-kadang ada, oh iya orangnya oke nih segala macam, begitu diajak ngomong, peh gitu. Jahat banget gue. Iya, begitu kita aja ngomong kok kayaknya nggak nyambung. Gua misalnya ke arah kampung rambutan, dia ke arah Grogol gitu kan, jauh banget. Ini gimana nanti kalau misalnya gue udah masuk ke dalam satu komitmen gitu loh, gimana cara nyambunginnya, kalau udah nggak nyambung ngobrolnya aja gimana nyambung yang lain-lain gitu. Ataupun mungkin ya mungkin orangnya apa ya, punya keangkuhan apa segala macam, bisa juga gitu ya, suka bragging, suka nyombongin ini itu, suka misalnya apa ya, sok keren dan lain sebagainya yang bikin kamu lah gitu. Awalnya kok kayaknya oke, tapi kok abis itu kok walu gitu. Tahu nggak? Orang yang walu tuh zaman dulu ya. Depannya wah, abis itu loh gitu. Oi, oke. Two of One. Iya, kamu ini lagi dalam proses eh, membuat satu keputusan dan tindakan ataupun sikap dalam situasi ini. Buat beberapa dari kamu sih, eh,
kamu lagi berusaha untuk move on gitu ya. Dan ini menyebabkan ya kamu kehilangan balance gitu ya dalam hidup kamu. Kamu lagi berusaha untuk healing, tapi kamu memilih untuk menyembuhkan diri kamu, walaupun mungkin pada saat ini banyak hal ya yang kamu lagi struggling gitu ya, kamu lagi ya namanya pemulihan ya. Pemulihan tuh kadang-kadang oke-oke aja, bisa baik-baik aja hari ini. Besoknya tiba-tiba itu kenangan ngebanjirin otak kamu. Kamunya jadi melo lagi, kamunya jadi sendu lagi, kamunya jadi begitu lagi gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat dengan adanya Eight of Wands ini ada komunikasi masuk. Dan ini kalau yang aku lihat pesannya terhadap kamu. Kamu di sini kamu yang pegang kendali. Di sini kamu yang bisa mengontrol tentang hal yang keluar masuk dalam hidup kamu. Kamu yang punya kendali, jangan serahkan itu dikarenakan nggak enak, nggak sampai hati, nggak nggak inu gitu ya. Kamu yang harus bisa mengontrol apa yang kamu inginkan untuk masuk ke dalam hidup kamu. Termasuk orang gitu. Iya. Dan kalau yang aku lihat, buat kamu yang sedang berusaha untuk memulihkan diri kamu mungkin kehilangan balance karena kamu masih susah untuk melupakan masa lalu orang dan kenangan-kenangannya. Tapi kalau kamu bisa berusaha untuk fokus dan berusaha mengambil kontrol itu kembali di tangan kamu akan bisa maju ke depan dengan lancar. Ya, tapi di sini pilihan itu ada di kamu. Ini buat beberapa dari kamu ini juga mengenai pilihan yang harus kamu buat gitu ya. Kamu mau tetap di sini berkubang di dalam masa lalu kamu dengan kesedihan kamu dengan segala macam yang dari masa lalu, atau kamu memilih yang masa depan. Kamu mau membiarkan kamu terhanyut ya, terbuai oleh kesedihan kamu, ataupun kamu mau bangkit gitu, ataupun kamu berusaha berenang dan menuju ke depan gitu. Tetapi ini juga yang tadi aku bilang mengenai kamu bertemu dengan orang dan kamu mungkin pada saat ini dihadapkan dia mungkin mengoffer kamu sesuatu gitu ya, menawarkan sesuatu. Tetapi kamu di sini mulai apa ya? Kamu punya pilihan gitu loh untuk menerima offer itu atau tidak. Pilihan itu ada di kamu. Oke? Oke, ini adalah untuk kalian Sagittarius yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Sagittarius yang berpasangan. Ini adalah pembacaan energi cinta asmara Maret 2022 untuk kamu. Waktu aku lagi shuffle, yang aku rasain buat beberapa dari kamu mungkin ngerasa apa ya, ada sesuatu kayak kamu tuh berada dalam satu kayak ketrap akan satu situasi dan kondisi. Dan mungkin buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang suka mengontrol, suka mengendalikan, jadi kamu tidak punya kebebasan gitu ya rasanya. Tapi ya kondisinya berbeda-beda setiap orang ya, tapi rasanya tuh kayak kamu merasa mulai kurang nyaman dengan apa yang terjadi di dalam hubungan kamu pada saat ini. Itu waktu aku lagi shuffle. Yuk kita lihat apa katanya tarot. Temperance. Ini energi kamu ya. Kamu lagi fokus sama diri kamu lagi berusaha apa ya, untuk bersabar. Lagi mencoba menjalani hubungan ini dan berusaha untuk apa ya, adil gitu ya, untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami, mencoba mempelajari gitu ya, baik pasangan kamu, baik antara kamu dengan dia. Cuman kamu mulai mungkin bertanya, apakah ini baik untuk gua? Apakah gua happy di sini? Apakah gua nyaman di sini? Dan kamu mulai melihat apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu pentingkan. Jadi fokusnya itu kamu lagi banyak ngelihat ke arah kamu gitu. Dan
melihat apakah situasi dan kondisi yang di mana kamu berada sekarang ini membuat kamu sejahtera atau tidak. Two of Swords, red flags. Ya, kamu mungkin melihat atau merasakan ada hal yang perlu kamu perhatikan. Tapi di sini kalau yang aku lihat, ada hal-hal yang sebenarnya penting untuk kamu perhatikan, tetapi kamunya tahu kalau misalnya kamu ngelihat mungkin rasanya akan nggak enak gitu ya, ataupun kalau kamu menghadapinya ataupun kamu konfront gitu loh, hal ini bisa bikin adanya masalah ataupun konflik, sehingga buat beberapa dari kamu berusaha untuk tidak membiarkan perasaan kamu mempengaruhi pikiran kamu. Kamu berusaha melihat segala sesuatunya dengan memakai akal sehat, memakai pikiran, berusaha membersihkan pikiran kamu gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita terjebak dalam situasi yang disebut toxic positivity. Maksudnya adalah ada hal-hal yang memang nggak benar ataupun ada hal-hal yang menjadi masalah, hal-hal yang perlu kita recognize gitu ya, yang perlu kita pelajari dan perhatikan. Tetapi karena kita punya satu ekspektasi sesuai dengan apa mau kita gitu ya, sehingga kita berusaha menambel gitu ataupun menutup si hal yang penting kita lihat ini dengan kita berusaha merubah itu menjadi positif. Iya, kalau memang itu hanya prasangka, praduga, tetapi kalau itu memang terjadi, kita perlu melihat dan memperhatikan dan memikirkan hal itu lebih diteliti lebih lanjut gitu loh. Kadang ada orang yang jelas-jelas ngelihat ada sesuatu yang salah, baik di dalam diri pasangannya ataupun di dalam hubungannya. Tetapi dikarenakan dia tidak mau kehilangan orang ini ataupun dia tidak mau kehilangan hubungan ini, dia berusaha menanamkan atau berusaha berpikir bahwa itu nggak apa-apa, itu demi ini, itu demi kebaikan, itu oke-oke aja, gua baik-baik aja, gua nggak kenapa-napa. Itu yang membuat orang kadang-kadang terjebak di dalam satu hubungan yang sebenarnya udah toksik. Itu yang membuat orang kadang-kadang walaupun di luar orang bisa melihat secara jelas, tapi ya kadang-kadang kita yang di dalam situ nggak bisa melihat dengan jelas. Nah, ini yang aku lihat kurang lebih dari 2 kartu ini ya. Seven of Swords, deception ya. Page of Cup. Buat sebagian kamu ini ada pastinya yang relate saja ya. Dan tidak semua Sagittarius aku percaya mengalami hal ini. Tapi aku lihat ini ada orang yang melakukan deception, yang berbohong, berkhianat, mengambil keuntungan, memanfaatkan, abuse their power gitu ya, abuse their position, mempergunakan powernya dia, posisinya dia untuk melakukan apa yang dia inginkan, termasuk juga pintar manipulasi dan lain sebagainya, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, tidak peduli orang lain susah, tidak peduli orang lain sakit, tidak peduli orang lain rugi dan lain sebagainya. Tapi di sini dengan adanya Page of Cup ini mengenai ya mungkin orang ini secara emosional gitu ya masih belum mature, dia masih sangat childish dalam emosinya. Maksudnya ya dia gampang untuk jatuh cinta buat beberapa, gampang bosenan, dan masih menganggap mungkin masalah cinta, masalah komitmen itu bukan sesuatu yang
belum mengerti lah gitu loh, bagaimana komitmen itu, bagaimana kalau kamu berada dalam komitmen. Banyak orang yang tidak mengerti bagaimana dan tanggung jawab apa bila dia berada di dalam satu komitmen. Sehingga dianggap mudah, dianggap gampang, dianggap seperti mainan gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu, maybe it's simply seseorang yang masih sangat childish dan dia tidak bisa mengontrol emosinya dan dia melakukan hal-hal yang seperti anak kecil. Misalnya kalau lagi berantem, kalau lagi dia merasa ada hal yang gak sesuai dengan dirinya, dia main cabut aja begitu aja, dia ngambek, dia ngelempar tantrumnya gitu ya, dia berusaha mempanis orang yang ada bersama dengan dia, baik ini adalah salahnya ataupun bukan. Tetapi kalau dia tidak merasa senang, dia akan ngenumpain itu tuh sama orang yang berada bersama dia gitu loh, dengan cara ya menghukum mereka atas apapun yang dia rasakan. Page of Pentacles, Queen of Wands. Ya, ini ada buat sebagian dari kamu yang memang resonate ya, memang relate dengan ini. Aku melihat adanya orang lain di sini. Buat sebagian dari kamu mungkin orang lain ini bukan ada dalam hubungan romantis, tetapi kalau yang aku lihat di sini ya, gitu ya. Tapi buat beberapa dari kamu, ini ada orang yang menginterupsi, membuat, dan orang ini karena ketidakmatangannya dia jadi tidak bijaksana dalam menyikapi. Mungkin ada interfere dari orang lain ya, yang mungkin gak suka sama kamu, ataupun gak suka dengan hubungan kamu, ataupun punya agenda tersendiri akan pasangan kamu, yang mempergunakan situasi dan kondisi yang terjadi sekarang di dalam hubungan kamu untuk mengambil keuntungannya sendiri, ataupun untuk memaksakan kehendaknya. Ini bisa mungkin dari pihak keluarga, ini mungkin bisa dari temannya, sahabatnya, ataupun orang yang memang punya ketertarikan sama dia. Dan kamu mungkin mulai ngelihat rasanya kamu selalu dijadikan nomor kesekian. Orang lain, segala sesuatu itu lebih selalu diutamakan, selalu yang jadi prioritas. Dan kamu mungkin melihat apa ya, kok rasanya hubungan ini semakin lama semakin berat, semakin lama semakin nggak jelas masa depannya. Komitmen ini lama-lama kok semakin memberatkan kamu gitu loh. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, dengan ini yang tadi aku bilang, yang spesifik tadi, kamu mungkin menemukan bahwa mereka punya orang lain. Dan kamu makin melihat potensi untuk meneruskan hubungan ini semakin lama semakin sempit, semakin mengecil, semakin pudar gitu loh. Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik, Nine of Cups dalam keadaan terbalik ya. Ya kalau yang aku lihat dengan Seven of Pentacles, Nine of Cups dalam keadaan terbalik, salah satu orang ini melihat bahwa dia hanya mementingkan kesenangannya sendiri, orang yang bersama dengan di dalam hubungan ini, dan tidak mau berusaha melakukan apa yang membuat hubungan ini lebih baik. Kamu pun mungkin udah mulai ngerasa gua udah capek untuk berusaha, dan makanya kamu mungkin lebih banyak merenung gitu ya, banyak masuk ke dalam diri kamu, mempertanyakan hal ini kepada diri kamu, dan berusaha agar kamu tidak terpengaruh oleh mungkin rasa sayangnya, mungkin rasa apa-apanya gitu ya di dalam perasaan-perasaan kamu berusaha untuk ngelihat situasi ini dengan pikiran yang jernih. Kamu berusaha untuk, gua harus ngelihat ini dan gua harus berpikir yang matang gitu loh, sebelum kamu mungkin memutuskan apa-apa. Ten of Swords, The Chariot. Iya, hubungannya dikarenakan hal ini tuh jadi kayak nggak kemana-mana, jadi stuck, dan kamu juga ngerasa kayak ya gue nggak kemana-mana, hubungan ini pun
dengan segala masalah yang rasanya mengepung kamu, membuat kamu ngerasa nggak nyaman gitu ya. Mmm, ini pun nggak kemana-mana. Tetapi kalau yang aku lihat dengan adanya Ten of Swords di sini, apa yang terjadi ini udah rasanya mencapai batas limit kesabaran kamu. Dan dengan adanya Chariot dengan Seven of Pentacles di sini, kamu cuman mau melihat apa usahanya mereka, gitu loh. Apa usahanya mereka, apa apa langkah lebih jauhnya tuh apa? Apakah mereka ada usaha untuk memperbaiki ataukah mereka ya sibuk dengan kesenangannya, dengan segala hal yang mereka nikmati? Apakah memang mereka masih mau ada di sini bersama gua? Tapi kamu kayak, gua nggak mau melakukan apa ya, usaha ataupun kayak ngerasa udah cukup gitu loh. Ngerasa gua udah cukup. Gua udah cukup berusaha, gua udah cukup untuk berusaha memperbaiki, eh, tapi kamu ngelihat itu tidak terjadi di pihak sebelah kamu gitu loh, di pihak pasangan kamu. Kamu tidak melihat hal itu juga terjadi dan diberikan oleh mereka. Cuman buat beberapa dari kamu sebenarnya ingin pergi gitu ya, ingin pergi dikarenakan hal ini, tetapi ini ada mungkin ini adalah buat kamu yang sudah berkeluarga dan sudah punya anak gitu ya. Kamu ingin pergi tapi kepentok dengan masalah anak, masalah anak, masalah anak. Kembali lagi pilihan ada di kamu ya. Nah ini, buatlah pilihan yang terbaik. Bukan hanya untuk orang lain, untuk orang lain, untuk orang lain, tetapi juga kamu harus ingat diri kamu. Bukan hanya memberikan kasih kepada orang lain, orang lain, tetapi kamu lupa akan kasihmu kepada dirimu. Berkorban untuk orang lain, tetapi kamu tidak berkorban untuk dirimu sendiri. Harus adil, harus seimbang, dan tahu limit mana ya yang kamu harus juga pasang. Oke, satu kartu lagi, The Moon card ya. Seseorang di sini ya mungkin pada saat ini kamu sangat lagi sedang bergumul dengan emosi kamu, perasaan kamu. Banyak hal yang masih belum terungkap secara full gitu loh. Dan mungkin kamu merasa ada hal-hal yang disembunyikan dari kamu. Hal-hal yang mungkin kamu ngelihat pasangan kamu mungkin sekretif ya, penuh dengan rahasia, penuh dengan hal yang ditutupin, disembunyiin. Mungkin mereka dari apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka perbuat kok kayaknya nggak nyambung gitu ya. Kamu mulai ngerasain kok kayaknya ada hal yang tidak gua ketahui di sini. Ya untuk mengetahuinya ya kamu harus cari tahu pastinya ya. Baik di dalam komunikasi, teman kadang-kadang ada orang yang susah dong Kak. Orangnya nggak mau ngomong. Nah, dari orangnya tidak mau ngomong, ini pun kamu harus lihat kenapa dia tidak mau bicara. Padahal jelas-jelas ada masalah. Kenapa dia selalu menghindar? Padahal jelas-jelas ada yang harus diurusin. Kalau seseorang sudah berusaha menghindar, menjauhi, menutupi, dan lain sebagainya, kamu pun harus lihat intentionnya, purpose-nya, tujuannya dia apa. Agenda, ini ada seseorang yang punya agenda tersendiri. Gitu loh. Nah, ini yang harus kamu aware, harus waspada gitu ya. Karena di sini ada hal yang kamu tidak lihat.
Kamu berusaha tidak lihat ataupun kamu memang tidak lihat. Kamu tidak perhatiin ataupun kamu pura-pura tidak memperhatikannya. Karena yang kamu inginkan A, tapi kamu tahu ini B, dan kamu nggak pengen ngelihat si B ini, kamu akhirnya berusaha nyambung-nyambungin si A ini sama si B. Ngerti nggak kamu? Itu seperti itu rasanya. Sehingga apa yang yang perlu dan butuh kamu lihat itu jadi kamu nggak bisa lihat. Karena kadang-kadang yang ingin kita lihat itu bukan apa yang kita perlukan untuk lihat, apa yang kita butuhkan untuk lihat, ya. Sagittarius, aku lihat ada ya energi kamu ya, ada Pisces di sini, ada Cancer, Gemini, Leo, Scorpio, Libra, Aquarius. Itu yang aku lihat jelas, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.